Nah, teman-teman, balik lagi di Adminton Channel ya. Kali ini saya sebenarnya bukan mau review khusus satu tipe raket atau kayak permainan atau gimana ya. Tapi ini lebih kayak ke introduction aja. Karena kan kita kan sekarang lagi hype nih. Semenjak yang kemarin tuh Fajar sama Rian menang di All England, pakai raket yang baru. Yang dipakainya itu ialah yang raket Astrok 88S dan D itu ya, yang third generation. Nah itu, tapi yang saya punya di tangan saya ini, yang Astrok 88D, 88S yang second generation. Nah, jadi sebelum kita tuh kayak mau bahas yang ke third generation, apa salahnya kita bahas yang second generation ya. Jadi nanti saya bakal pisahkan ke 3 segmen gitu deh teman-teman ya. Yang pertama tuh kayak pengenalan aja untuk teman-teman yang belum tahu kalau ada pembagian segmen ya di raket-raket Yonex yang second generation ini. Sudah itu rasa pemakaian kedua raket ini ya, yang terutama yang perbedaannya mencolok banget nih kayak D sama S ya. Sudah itu yang ketiga, nanti kira-kira penilaian saya gimana kalau menurut saya pribadi ya sebagai pemain bulu tangkis yang intermediate yang biasa untuk rekreasional begini, pendapat saya gimana untuk yang kira-kira untuk yang third generation itu gimana gitu kalau dibandingin sama yang second generation ya. Oke, nah teman-teman saksiin terus. Nah, ini di bagian segmen pertama ya, saya tuh bakal kasih tahu ke teman-teman kalau ini nih yang 88D yang warnanya kayak begini ya, itu sebenarnya itu sudah second generation ya, generasi kedua. Kalau teman-teman perhatiin yang apalagi yang fans sama Kevin sama Marcus ya, Minion itu, mereka kan dari awal yang generasi pertama kan sudah pakai yang 88D dengan 88S, yang cuma warnanya hijau merah gitu ya. Nah, begitu keluar second generation kan begini. Nah, yang di second generation ini, dia kan sudah ada pembagian 4 kategori tuh teman-teman ya, untuk penjualan Yonex lah ya. Karena kan nggak semua orang tuh bisa membeli yang harganya tuh 2 jutaan gitu, yang kayak seri-seri tinggi ya. Kalau dulu kan pembagian segmennya kayak begini, 88D, 68D, sama 38D. Nah, kalau yang di second generation ya, dia tuh pembagiannya tuh mulai yang dari paling bawah deh, Astrox 88D Play. Nah, di atasnya ada game, yang seperti yang saya punya ini. Sudah itu di atasnya tuh ada Tour. Dan yang paling atas sekali untuk pro player pakai itu yang Pro. Nah, kenapa dibuat begini oleh Yonex ya? Kalau saya pernah baca artikel online, dia itu sebenarnya untuk pembagian segmen-segmen disesuaikan dengan budget kita sebagai user juga. Nah, contoh kayak yang level yang Pro itu kan harganya tuh 2,5 juta ke atas gitu ya. Ada tergantung lah, ada yang jual 2,6, ada yang jual 2,5 gitu ya. Harganya tuh masih tinggi di atas gitu karena dipakai oleh pro player. Sudah itu kalau kita nonton review-review orang tuh juga yang kalau yang 88D Pro sama 88S Pro itu pokoknya performanya tuh juara banget lah. Ya memang secara performa semua teknologi dari Yonex yang latest-latestnya pada zaman itu ya dimasukin ke semua yang Pro itu ya. Sudah itu di bawahnya tuh ada yang Tour yang nomor 2, yang tingkatan nomor 2 yang kisaran harganya itu 1 komaan lah ya. Pokoknya sudah mendekati 2 juta dia tuh. Nah, jadi kan selalu kayak dikasih potongan sekitar mungkin 15% atau 20% ke bawah gitu ya. Nah, kalau yang Tour ini sebenarnya dia tuh sudah made in Taiwan ya. Kalau yang Pro itu made in Japan, yang Tour itu made in Taiwan. Nah, sama juga dengan yang game ini. Kalau yang game ini juga sudah made in Taiwan. Jadi ada sedikit perbedaannya, nanti saya bakal share sedikit ke teman-teman ya. Nah, sudah itu yang paling bawah sekali itu yang tipe Play. Itu yang polosan aja, cuman kosmetiknya aja sama kayak begini ya. Tapi dia punya teknologi itu nggak ada, cuman modul Scrapit aja dari frame dan shaftnya, sudah gitu aja. Nah, itu di kisaran harga cuman mungkin sekitar 600-700 ribuan. Jadi yang paling terjangkau itu. Jadi yang paling murah sekali, yang menengah, yang mulai agak mahal, dan yang paling mahal sekali yang Pro. Ya, jadi ada 4 tingkatan. Itu dari segi harga. Tapi kalau dari fitur-fitur gimana? Kalau yang saya baca-baca, saya ada research juga, saya ada pengalaman juga coba-coba pakai ya yang Pro sama yang game ini sama yang Play. Saya ada coba-coba tiga-tiganya. Sebenarnya itu dibilang itu yang paling enak otomatis pasti yang Pro ya kalau saya pernah coba ya. Kalau yang Play itu yang paling ngambang, yang paling agak kurang cocok dengan saya lah. Tapi kalau untuk pemula sih saya rasa paling cocok pakai Play itu karena memang dia pengenalan produknya itu selalu yang paling bawah itu untuk yang beginner, untuk yang intermediate itu biasanya yang game sama Tour, sudah itu baru yang level Pro ya. Nah, kalau yang game ini, nah saya mau kasih lihat ke teman-teman aja. Sedang kalau yang tipenya yang Play itu, dia kan polos nih. Dia punya cone-nya ini ya untuk pegangan kita yang dijempolin. Misalnya kita mau ngetap-ngetap di depan gitu ya. Untuk service juga enak ya.
dia kan sudah mulai pakai EB Plus nih, EB Cap ya namanya ya. Nah, kalau yang levelnya Pro itu juga sudah beda lagi sama yang ini teman-teman. Ini untuk sekedar pengetahuan aja ya. Kalau yang game ini sama yang turnya udah beda. Jadi dia ini memiliki kayak perbedaan sedikit-sedikit tapi nggak sampai perbedaannya banyak banget. Kayak di sini misalkan dia punya shaft ini dia ada tulis dia pakai Nanomesh Neo ya. Ini untuk varian yang game aja. Begitu sudah naik nanti yang ke Tour sama Pro itu dia sudah pakai 6. Dia sudah beda lagi gitu teman-teman ya. Jadi memang menyesuaikan harga, teknologi yang ditawarkan otomatis yang Pro itu yang paling lengkap, yang Tour itu ada sebagian dikurangin. Nah, kalau yang di game dikurangin lagi, seperti ini contohnya, dia punya shaftnya kalau yang Pro itu lebih ramping, ini agak lebih besar sedikit. Ya, kalau yang Play itu polosan aja, nah gitu aja ya. Jadi kalau sekedar pengetahuan aja dari bentuk fisik itu nggak perlu teman-teman sampai saya kasih lihat detail-detailnya, tapi saya coba jelasin aja. Teknologi di frame-nya sama, dia tuh pakai Hyperdose Graphite, volume resin sama tungsten. Jadi mau dari yang Pro, mau yang Tour, mau yang game, semuanya sama. Nah, tapi begitu sudah di shaft-nya, dia beda. Ya, yang saya sebutkan tadi, yang Nanomesh Neo sama 6 Graphite itu. Nah, itu aja. Perbedaan kalau yang di second generation ya, dari 4 tipe yang saya jelasin tadi itu. Nah, jadi itu untuk pengenalan produk aja ya kalau saya bilang ya. Karena kalau teknologi yang lain itu sama aja. Jadi sama-sama dia tuh isometrik ya. Sudah itu kalau yang di seri mahal itu dia ada solid fill core. Jadi kalau raket-raket mahal itu seperti ada kayak peredam getarnya lah. Kalau yang seri game ini tuh kalau dilihat di spesifikasi nggak ada. Tapi kalau pengalaman saya pakai sih memang ini raketnya nggak ada masalah lah, solid gitu ya. Dia punya fitur andalan dari Astrox nih kayak rotational generator system ini semuanya ada semua. Dari yang tipe tinggi sampai tipe bawah ada semua. Memang ciri khas dari seri Astrox lah. Jadi pembagian distribusinya tuh ada di bawah sini, ada di T-joint sama di atas sini ya. Nah, bedanya kalau di Voltrek kan cuma ada di bentuk V begini aja, di bawah sama sini aja. Jadi bobotnya di kepala semua. Kalau ini dibagi rata. Jadi kita tuh setiap kali kita pukul, kita mau smash, mau apa, jadi recovery kita untuk pukulan berikutnya itu jadi lebih cepat. Nah, itu keunggulan dari seri Astrox ya. Kenapa itu membuat saya tuh kayak ngefans berat nih sama ini. Nah, ya. Oke. Itu segmen yang pertama aja teman-teman. Jadi saya kayak kasih gambaran ke teman-teman perbedaan. Oh, kalau yang Pro, Tour, sama game, sama Play itu apa? Nah, jadi kayak sekedar edukasi aja sedikit ya. Nah, kita next untuk ke pengalaman pakainya. Jadi saya nih pakai raket ini bergantian ya. Jadi kalau misalkan saya lihat teman saya itu yang misalkan dia tuh hobi mukul ya, tuh hobi smash misalkan, saya bakal pakai yang S. Lebih dominan pakai yang S ya, karena dia ini lebih ke all-rounder sih sebenarnya ya. Nah, kalau misalkan saya harus yang lebih banyak di posisi belakang, saya bakal pasti pakai yang D. Karena memang diperuntukkan waktu desain Yonex ini, waktu keluarkan 88D ini kan benar-benar hype banget ya. Karena untuk satu pemain depan, satu pemain belakang gitu loh teman-teman. Jadi, terus untuk pengalaman aja saya sharing, kenapa saya ambilnya dua begini. Karena memang pada saat itu sangat penasaran sih. Gimana sih rasanya kok bisa dibedakan begitu. Sama-sama tipe-tipe 88 kok ada S ada D. Ya kenapa nggak beli dua-duanya aja. Itu karena pada saat itu juga budget saya nggak banyak, jadi saya belinya yang D. Bayangin kalau misalkan dua-duanya yang Pro, sudah pasti budgetnya kan sudah 5 juta ke atas. Karena kan satunya kan 2 jutaan. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan ini rasa pemakaian dari yang tipe game aja lah. Nah gitu Tapi kurang lebih kalau saya cobain ke yang punya teman saya yang Astrox 88D Pro itu, dia punya shaftnya lebih terasa fleksibel aja sedikit daripada yang ini kok. Tapi rata-rata dia punya solidnya itu rasanya tuh mirip-mirip aja. Oke? Nah jadi kalau saya bakal sambil bercerita sama teman-teman sambil saya tampilin ya, saya punya gameplay gimana. Saya kayak uji coba lah, satunya gimana. Kalau untuk kategori lob sih sama aja, karena memang yang dia punya user friendly itu mirip-mirip lah ya. Sama-sama raket yang powerful, performanya bagus ya, yang maupun yang S maupun yang D. Nah, tapi kategori yang membedakan itu apa? Kalau yang S ini lebih gampang kalau dibawa, misalkan kita tuh posisi kita di depan, kita mau nyamber, ya kita ngedrive itu ya, kita mau samber, bola-bola yang tanggung dari lawan gitu ya, untuk ngedefend juga enak banget. Sudah itu yang poin yang harus diperhatikan apa? Dia tuh ada beberapa titik ya, di sini. Ada 8 atau kalau nggak salah 8 titik lah kalau saya hitung ya. Dia tuh ada grommet yang lebih besar daripada yang ini kan grommetnya kecil nih, ada beberapa titik ya, ini kan ada yang besar-besar. Nah dia tuh jadi kayak dia punya string pad tuh jadi kayak trampolin gitu teman-teman, begitu impact ya, tung gitu, kayak terasa kayak dia punya repulsi itu ngebantu banget lah gitu lah. Cuman untuk di bagian smash raket yang 88DS ini agak kurang. Nah tapi kalau yang 88D ini dia punya grommet besarnya tuh ada sedikit dibanding yang 88S ya. Memang desainnya begini, teman-teman bisa lihat ya, ini dia punya grommet yang jumlahnya lebih banyak, yang ini lebih sedikit, jadi agak renggang-renggang ya yang S ini ya. Kalau ini standar yang 76, ini yang 68.
Nah, gitu aja. Kalau rasa pemakaiannya sih saya pribadi saya lebih suka yang D ya. Karena memang saya lebih sering posisi itu kayaknya kalau diperhatikan lebih banyak saya main yang di belakang ya. Tapi bukan berarti saya itu tukang semester yang kuat juga, enggak juga. Tapi saya lebih nyamannya begitu. Nah, tapi untuk S ini juga ada keunggulannya sendiri lah. Jadi memang luar biasa sih ini. ASRock 88 ini memang sangat sangat recommended lah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih pengen cari yang second generation ini, kalau masih ada di pasarannya boleh juga sih sebenarnya. Nah, tapi karena memang kebetulan saya belum coba yang third generation-nya, jadi saya tetap rekomend yang ini. Nah, tapi siapa tahu nanti kalau ada kesempatan saya bakal coba yang third generation-nya, yang generasi ketiga yang warna silver sama hitam itu. Dan nanti bakal saya sharing pendapat lagi. Oke? Sekedar sharing saya punya pengamatan aja lah ya, karena saya kan belum pakai itu yang third generation-nya, yang warna baru, yang warna hitam silver itu ya. Tapi kalau dari spesifikasinya saya baca-baca lah ya, ada di internet ya, di website resmi Yonex ya. Nah, jadi kurang lebih itu kalau misalkan dibandingin sama yang second generation-nya, di third generation itu dia tuh sebenarnya tuh di-improve semua loh. Dia punya material ya, contoh, ini kan saya cuma contoh. Kalau yang di Pro-nya itu, yang satu kan misalkan yang second generation itu pakai 6 biasa, 6D itu yang di shaft-nya itu ya. Nah, kalau yang di versi barunya itu di third generation dia pakai yang second generation, ditambahin flex force apa namanya gitu ya. Jadi menambah dia punya kayak repulsi lagi, ditambah dia punya kayak snapback action itu jadi tambah cepet. Sudah itu di atas ini ditambahin kayak assist bumper lagi, ya kan? Sudah itu di frame-nya ditambahin material namanya itu CFR. Nah, jadi sudah ada sesuatu yang baru kan ditambahin kan? Jadi kalau saya nggak salah lihat harganya itu sekitar 2,6 juga kalau salah ya, sampai 2,8 itu tergantung toko yang menjual lah ya. Karena banyak kemarin kan lagi rame tuh pre-order karena memang hype-nya tuh luar biasa ya untuk yang 88D ini ya, yang baru ini. Sudah itu pokoknya dia tuh menawarkan sesuatu yang baru, harganya juga selisihnya nggak jauh dari yang second generation-nya. Jadi kan membuat orang tuh kadang-kadang bingung, jadi masih layak nggak kira-kira beli yang second generation gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau misalkan teman-teman yang belum pernah pakai raket yang 88D ini atau 88S ini, yang second generation ini, saya sarankan sih lebih baik langsung ke yang third generation aja. Ketimbang membeli yang, coba yang secondnya dulu, atau beli yang first generation, beli yang second, beli yang third, itu kayak ngabis-ngabisin uang aja kalau menurut saya ya. Nah, kecuali kalau misalkan kayak seperti saya kan sudah pakai yang second generation-nya. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau misalnya tuh punya ekspektasi yang tinggi juga, wah kurang lebih pasti yang third generation ini pasti lebih baik lagi daripada yang ini. Karena secara kalau saya lihat juga dia punya shaftnya lebih ramping, otomatis lebih fleksibel lah ya. Daripada ini kan terasa kaku banget gitu loh, karena dia agak gemuk ya shaftnya ya. Nah, sudah itu yang saya suka dari Yonex ini sebenarnya tuh dia punya feel pemakaiannya tuh loh. Jadi kalau pakai raket Yonex tuh jika dibandingin sama raket-raket murah tuh jauh banget loh teman-teman. Kepuasan kita dalam bermain itu ya. Ya memang saya nggak pungkirin lah, karena kadang-kadang itu sayang kita itu kalau pakai raket mahal kan, takut benturan, takut misalkan kita tuh nggak sengaja atau ngorek-ngorek mengambil bola gitu tergesek kan gitu, kita sayang gitu kan ya. Tapi dibalik dengan nilai yang kita beli itu sebenarnya memang ada harga ada barang. Jadi raket-raket Yonex itu benar-benar memuaskan gitu loh. Jadi kenapa banyak orang sampai tahan pre-order jauh-jauh hari 1 bulan sebelumnya, karena memang raket Yonex itu worth it gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalau saya pribadi misalkan dikasih pilihan raket 2 juta Yonex atau raket 2 juta Victor atau Li-Ning, saya pasti pilih Yonex gitu. Itu pendapat pribadi saya aja lah ya, karena saya sebagai user sudah memakai bermacam-macam merek ya. Jadi saya boleh tarik kesimpulan kalau Yonex ya memang sangat puas lah gitu ya. Tapi nggak bisa dibandingin sama raket-raket murah yang lain ya. Mereka tuh punya nilai plusnya sendiri-sendiri lah. Saya nggak bisa ngomong brand A lebih buruk daripada brand B, itu nggak bisa ya. Oke lah, kalau penilaian saya gitu aja. Third generation worth it atau enggak? Ya pasti sudah pasti lebih worth it lah daripada second generation. Tapi apakah misalkan teman-teman aku nggak suka warna hitam sama silver itu, pengen warna yang gold begini atau pengen warna yang Tosca hitam begini ya? Karena kan yang second generation juga bagus nih warnanya kan, perpaduannya keren juga, ikonik lah ini karena kan identik sama Kevin Marcus ya, sama Minion ya. Nah kalau yang third generation itu kan nggak ada identik sama siapa-siapa, mungkin sama Fajar Rian deh, nah gitu kan. Jadi agak mungkin fanbase-nya sudah beda gitu ya. Kalau saya tuh lebih suka yang inilah secara desain, tapi kalau performa saya rasa sih yang third generation pasti lebih baik. Oke. Udah sekian, ceritanya sekian aja. Teman-teman jangan lupa ya like, share, dan subscribe ya. Terima kasih udah nonton nih, videonya agak panjang. Nah, ini penjelasan aja. Mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman ya. Ini dari sharing pengalaman aja yang saya baca dari internet, saya pengalaman pakai. Nah, jadi bisa agak bercerita sedikit panjang. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Bye-bye.